Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 8. Apa kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan saya, Suherman, calon guru penggerak Angkatan 8 dari UPT SMP Negeri 2 Matero Sompe, Kecamatan Larisang, Kabupaten Pindrang, dengan fasilitator Bapak Fakur Rahman dan pengajar praktik Ibu Nurdiana Amor. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menjadi anggapan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini, bahwa peran guru lebih dominan dibandingkan dengan murid. Seringkali di kelas, merasakan capek bahkan letih untuk menjelaskan sebuah materi kepada murid kita. Hal ini menandakan kita lebih dominan di kelas daripada murid kita. Yang kedua, pencapaian materi dan KKM. Seringkali saya menjelaskan suatu materi itu untuk pencapaian materi atau pencapaian KKM bagi peserta didik. Hal ini seringkali saya lupa bahwa ternyata pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada mentransfer ilmu saja, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, murid kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran serta kurangnya memahami karakteristik murid. Di sini saya sering merasakan ketika suasana kelas menjadi diam, lalu setelah saya menjelaskan, saya bertanya, apakah anak-anakku sudah mengerti? Ataukah ada yang mau ditanyakan? Tetapi anak didik saya hanya diam. Di sini saya sering berkata, kalau anak-anakku diam, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, apakah anak-anakku sudah paham atas apa yang saya jelaskan, atau yang kedua, belum paham atas penjelasan saya. Nah, di sini dapat dilihat kalau murid kurang aktif atau termotivasi serta kurangnya memahami karakteristik murid, bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Yang keempat, merasa gagal jika banyak peserta didik yang kurang paham dan tidak mencapai ketuntasan. Dan yang kelima, lebih fokus pada suasana kelas yang tertib, disiplin, dan siswa paham apa yang telah diberikan. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan pikiran atau perilaku saya adalah: yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Hal ini saya lakukan dengan cara memberikan stimulus atau pertanyaan yang menarik. Jadi, di awal pembelajaran saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka jadi tertarik untuk mempelajari materi ini. Dengan begitu, anak-anak yang awalnya bosan atau kurang memperhatikan akhirnya bisa fokus. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik belajar anak, serta memberikan apresiasi atau dukungan kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar, serta meniadakan yang namanya hukuman. Dengan begitu saya merasa saya memerdekakan semua murid saya dalam belajar tanpa paksaan, serta memberikan dukungan agar mereka merasa dihargai atas apa yang mereka capai, sehingga bisa menjadi motivasi bagi anak-anak yang lain.
Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid saya untuk menyelesaikan tugasnya sesuai minat dan bakat mereka. Dan yang keempat, menciptakan pembelajaran kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan cara memberikan permainan pendidikan. Dengan hal ini, saya sudah coba lakukan dalam beberapa kesempatan. Dan ternyata terbukti, anak-anak jadi senang, bahagia, nyaman, serta semangat dalam belajar. Nah, penerapan yang saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dalam hal ini saya merancang profil pembelajaran agar mencerminkan konsep merdeka belajar sehingga murid merasa merdeka, sehingga mereka memunculkan ide kreatif mereka. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya serta budi pekerti penting sekali untuk peserta didik kita saat ini. Dengan melihat kemajuan pengetahuan dan teknologi, banyak anak-anak sudah melupakan nilai-nilai kebudayaan. Nah, di sini kita dapat memberikan penerapan materi kita terhadap kehidupan sehari-hari, atau mereka diperhadapkan dengan materi yang berhubungan dengan kearifan lokal dan budaya kita sendiri. Lalu selanjutnya, tidak lagi menuntut tetapi menuntun, serta pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun dalam hal ini sebagai guru berperan sebagai among atau pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Penerapan pola ASI, ASU, dan ASA. Hal ini tentunya bagaimana memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada murid kita, serta pelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman saat ini, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodratnya setiap anak itu bermain. Ini kita bisa terapkan bagaimana cara membuat suasana kelas kita menyenangkan dan cara membuat materi itu lebih hidup dan menyenangkan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil atau bisa saya terapkan adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus kita terapkan di proses pembelajaran kita, baik di kelas maupun di sekolah. Seperti salah satu contohnya, anak-anak itu tidak terlahir seperti kertas putih yang kosong, yang lalu kita dengan seenaknya menggambarkan atau memberi warna kepada mereka. Pada dasarnya, anak-anak sudah punya garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita menuntun garis itu agar lebih jelas sesuai minat, bakat, dan keunikan serta keistimewaan setiap anak. Lalu, pendidikan tidak hanya menuntut ilmu saja, tetapi kita juga memberikan suri tauladan, menuntun mereka untuk memiliki profil Pancasila, berbudi pekerti yang baik, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Nah, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi.
tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih saya ucapkan yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.